Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tayyib ikhwan sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan yang kemarin, yaitu miratsu banatil ibn, bagian warisan bagi anak perempuan dari anak laki-laki, banatul ibn. Kemarin telah kita terangkan bagian waris dari mereka berapa. Ada kalanya mereka mendapatkan setengah, dan ada kalanya mereka mendapatkan 2/3, dan ada kalanya mereka mendapatkan asobah. Pada situ ya. Di tanda saya ini cukup panjang ini tentang banatul ibni. Langsung saja kita ambil contoh-contoh saja. Misalu irsihinna bita'sibi ma'a wujudi ithnai unsayaini warithaini minal furu' a'la minhunna. Misalu irsihinna bita'sib ma'a wujudi unsayaini warithaini minal furu' a'la minhunna. Contoh bintul ibni, anak perempuan dari anak siapa? Laki-laki, mendapatkan asobah bersama dengan keberadaan dua ahli waris wanita furu' dari si mayit yang lebih tinggi darinya. Digambar ya. Jadi mayit punya dua anak wanita, bint, jangan ya, bint itu anak wanita. Kalau anak laki-laki ibn ya, gak apa ya. Mayit pun juga bahasa Arab mayit ini mayitun, sudah jadi bahasa Indonesia mayit. Mayit punya dua anak wanita, bint. Ada satu lagi, ibn. Nah, si ibn ini punya bint ibn. Apa bint ibn? Anak perempuan dari anak laki-laki. Nah, enak gitu ya. An yamuta syakhsun an bintaihi, seorang mati, mayit mati meninggalkan bintaihi, dua anak perempuannya. Wa bintu ibnihi, ibn ya, bintaihi, dua orang anak perempuan, dan satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki dari ibn. Tapi dengan catatan ibnnya sudah apa? Sudah mati. Kalau ibn ada, sudah yang bawah nggak dapat ya. Jadi ibnnya, bapaknya anak dua ini sudah mati, tinggal bibinya. Maka falil bintaini sulusaini, keduanya mendapatkan 2/3. Anak perempuan mayit dapat 2/3, ya kan? Wali bintil ibni wa ibnil binti, wali bintil ibni wa ibnil ibni, dari bintil ibn, anak perempuan dari anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak laki-laki mendapatkan sisa yang kita kenal dengan asobah. Ya, lahu sahmani walaha sahmun wahid, dengan catatan laki-laki 2 bagian dari wanita. Sekarang mari kita hitung. 2 bint, 1
bint ibn, 1 ibn. Nggak apa ya? Bisa menyelesaikan kan? Ya. Daripada saya nulis anak PR, anak LK. Ya, sekali lagi kita melancarkan. Bin apa tadi? Anak perempuan. Bint ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Dua anak perempuan dapat 2/3. Sisanya asobah. Nah, kalau gini cara hitungnya bagaimana? Karena cuma 1, maka ditulis dulu 3. Kurang lebar ya. Ini perlu dianu enggak? Ini nanti hapus ini. Enggak apa, dihapus. Ya. Eman. Enggak biar apa itu kayaknya bisa dilihat. Ini jaga rekam. Ya. Tapi nanti ini kalau soal yang berikutnya tak hapus nih. Ya. Nulis mana aku? Belajar nulis. 2 bint, 1 ibn, 1 bint ibn. 2 bint dapat 2/3. Mereka dapat asobah. Asal masalahnya 3. 2/3. 3 berapa ini? 3 dibagi 3, 1 kali 2, 2. Berarti sisanya asobah 1. Nah, 1 bagian dari laki-laki 2. Wanita 1. 1 dibagi ini bisa? Jangan ada pecahan. 1 dibagi 3 bisa? Nah, bisa. Maka dikalikan 3. Semua dikalikan 3. Jadilah asal masalah 9. 2 dikali 3 6. 3 kali 3 1 kali 3 3. Nah, ketemu ya. 6 ini masing-masing dari bin dapat dapat 3. Yang ini dapat 2, yang dapat 1. Habis dah. Ini cara menghitungnya. Ya, sehingga misal uang harta warisan 90 juta. Anak perempuan masing-masing dapat 30 juta. Ibn cucunya si mayit dari anak laki-lakinya, yang laki-laki dapat 20 juta. Cucu perempuan dari si mayit dari anak laki-lakinya dapat 10 juta. Ini kalau 90 juta. Karena kita gampang nih gitu loh. Karena 9 ya wis dianggap 90 juta gitu ya. Tapi kalau memang nilainya 100 ya tinggal gimana kemarin caranya? 3 toh? Ya, 3/9 kali berapa nilainya? Hasilnya ini. Kalau ini ya 2/9 kasusnya. Sampai sini ada tanya kan? Ini kondisi bintul ibni dapat asoba. Intinya yang jadi poin utama dalam pembahasan ini si bintul ibn. Dia ini mendapatkan asobah kalau keadaannya seperti ini. Ada siapa? Ibn. Ada ibn. Ada anak laki-laki dari anak laki-laki si mayit. Kalau nggak ada ini ya beda lagi. Ini nggak dapat sudah. Nah, ada tanya kan? Binnya cuma satu. Dia cuma satu. Dia dapat setengah ya? Kan belum. Akhirnya kan kemarin saya kan kepancing. Kepancing. Padahal itu belum, gitu loh. Ya. Tuntut aja. Ini ada contoh lagi, kasus yang serupa. Misalun akhar an yamuta syakhsun an bintai ibnihi, sama
Seorang mayit mati meninggalkan 2 anak perempuan. Bintai ibnihi, ya berarti 2 bintu ibn. Kita hapus ya. Ya. Jadi 2 bintai ibnihi. Bint ibn. Wa bintu ibni ibnihi. Wa bintu ibnihi. Gimana ini? Mau dibuat satu saudara atau beda saudara? Bisa. Buat satu saudara bisa. Di sini nanti ibn ini bint. Atau dibuat lain saudara ya? Hah? Lo sama. Antum nulis di sini ibn. Kemudian punya bint. Punya mana tadi? Wa ibnu ibnihi. Wa ibnu bintu ibni ibnihi, ya benar. Bintu ibni ibnihi. Ya, antum meletakkan di sini dengan ini bint. Sama posisinya. Sama. Karena yang dilihat itu dari si mayit. Ini tuh siapanya mayit sih? Ini itu anaknya, cicitnya si mayit dari jalur laki-laki. Cicit perempuan si mayit dari jalur laki-laki. Gak peduli dari anaknya yang mana. Yang penting ini jalurnya masih laki-laki. Ini dan ini setara. Ya, antara ini dan ini kalau meninggal ya lain urusan. Ini nggak saling mewarisi jauh. Tapi masalahnya kan ini buyutnya, ya. Jadi antum mau binnya di posisi ini, di sini sama. Nah, biar mudah kita sedikitkan saja saudaranya ya. Gimana? Spray? Loh, ini di sini dah. Di akhwat. Coba. Hah? Kurang makan aja. Nggak apa sah, nanti semakin kuat sah. Di tempat akhwat ya? Tempat akhwat. Tempat akhwat kok. Hah? Kurang keras. Yang anak dekat 7 tahun. Sampai mana ini tadi? Sampai mana tadi? Yang dia itu. Ini apa sih ya? Biar nggak nganggu. Kita ulangi. An yamuta syakhsun an bintai ibnihi. Seorang mayit mati meninggalkan binti ibn 2. Dan siapa? Ibnu bintu ibni ibnihi. Bintu ibni ibnihi. Ya. Sudah. Itu tak? Wa bintu ibni ibni wa ibnu ibni ibni ibnihi.
Berarti ini nggak ada, guys. Ini nggak ada, aman. Ini diganti ibn aja. Kita buat jalur anaknya mayit yang ini. Gimana ini? Wa ibnu ibni ibni ibnihi. Ibnu ibni biar sama. Ibni lagi, satu lagi. Ibnihi. Ibnu ibni ibnihi. Ya. Jadi yang hidup ada mana? 2, 3 afwan. Ini enggak ada ini. Ini enggak ada. Yang hidup ada 3. Otomatis ini mati semua ya. Maka libintail ibni as-sulusani. 2 anak perempuan dan anak laki-laki 2/3. Walibinti ibnil ibni wa ibni ibnil ibnil baqi. Loh, ada yang kurang nih. Oh iya. Sini aja lah kita kasih set. Ini bawahnya ini ya. Bint. Ini setara dengan ini. Ini setara dengan ini. Ini setara dengan ini. Ini sendiri. Nah ini ahli warisnya ada 4 orang ternyata. Bintu ibni ibnihi, bintu ibnihi, ya 2 orang. Kemudian 1 bintu ibni ibnihi, kemudian 1 ibnu ibni ibni ibnihi. Bintu ibn cucu dapat 2/3. Cucu perempuan dan laki-laki dapat 2/3. Yang ini dapat asobah. Jadi anak ini diistilahkan, ini siapanya bint ini? Ini manggil ini manggilnya siapa? Ponakan. Ya, jadi dia mengatakan keponakan yang membawa barokah. Kalau ponakannya enggak ada, enggak dapat dia. Ya, enggak dapat dia. Jadi ponakan, kalau saudaranya ada, saudaranya yang dapat asobah. Misalnya ini ya. Nah, ya, misalnya ini ada, ini enggak dapat, tapi tetap ini berdua ini dapat asobah. Tapi kalau ini enggak ada, saudaranya enggak ada, ayo punya ponakan, tapi tetap dari jalur siapa? Laki-laki. Maka mereka berdua dapat asobah. Hasilnya sama seperti yang tadi. Nah, seperti itu. Contohnya kan? Contoh lain. Hasil yang lain juga. Wa misalu irsihinna bit ta'sib ma'a ibni ibni bidarajatihinna. Dan contoh bintul ibn mendapatkan asobah bersama dengan ibnu ibni yang sederajat dengan mereka. Yang sederajat dengan mereka. Contoh, an yamuta syakhsun an zaujatihi. Kita mulai baru lagi. Seorang mayit mati meninggalkan zaujah. Siapa zaujah? Istri. Ya. Wa bintu ibnihi. Dan dia punya ibn. Ibn punya bint. Nah ini. Bintu ibnihi. Bintu ibn. Anak perempuan dari anak laki-laki. Wa ibnu ibnihi. Nah, ibn ini juga punya anak. Namanya ibn. Jadi ahli warisnya 3.
1, ini mati, ini 2, ini 3. Falizaujati, istri dapat berapa? 1/8 as-sumun. Wali bintil ibni wa ibnil ibni al-baqi, keduanya dapat asobah. Karena ini laki-laki dan perempuan, maka yang laki-laki dapat 2 bagian. Dihitung enggak? Hitung? Enggak usah ya. 8 nanti dibagi. Ya nanti hitungannya seperti sederhana sih. Istri 1/8, bint ibn asobah. Masalah 8, 1, sisa 7. Karena ini 1 bagian, karena ini 3, ya 3 kan, 1 dan 2, 3. 7 bagi 3 nggak bisa, kalikan 3, dawa 24. 1 kali 3, 3. Nih 21. Yang perempuan dapat 7, yang laki-laki dapat 14. Di matematika harus main juga nih ya. Matematika sederhana ini, nggak perlu yang sin cos tangan dan lain sebagainya. Nah ya, logika sederhana pembagian perkalian. Nah, jadi intinya bintul ibn ini dia mendapatkan asobah bersama dengan ibn. Jadi yang sederajat. Nah, kemudian wa misalu irsil wahidati bil fardi an-nisfu. Contoh anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan fard setengah. Ya, dapat fard setengah. Bukan dapat asobah. Langsung contoh saja. Misal an tamuta imra'atun an zaujiha. Berarti gantian ini. Mayitnya wanita sekarang. Mayit mati meninggalkan zaujiha. Suami. Meninggalkan suami. Wa bintu ibniha. Punya ibn, dah mati, punya bint ibn. Ya, wa ibnu ibniha. Piye iki? Gini aja ya. Ibnu ibniha. Sini ibnnya yang 3. Ibnu ibni. Ya. Jadi bintu ibn dan ibnu ibn. Ini mati. Dan ini masih hidup. Maka walizauji ar-rubu, suami dapat 1/4. Kenapa 1/4? Ada anak. Karena ada waris. Karena punya keturunan ahli waris. Loh, tapi bukan anaknya, cucunya. Yang penting ahli waris. Ya, yang penting ahli waris. Suami dapat 1/4. Wa li bintil ibni an-nisfus. Bintul ibni setengah. Wa li ibni al-baqi. Ibnil ibni dapat sisa asobah. Ya. Seperti ini. Maka kita hitung. Suami 1/4. Bint ibn setengah. Ibn asobah. Berapa ini?
4. 1 2 1. Nah, 1 2 1. Taib. Tadi satu kasus, perhatikan ya. Satu kasus katanya bintu ibn ini dia bisa mendapatkan asabah bersama ponaan yang di bawahnya. Iya kan? Sempat tadi kan? Ada kan? Bintu ibn asalnya nggak dapat, tapi karena ada ponaan dia jadi dapat asabah. Nah ini kok nggak dapat asabah aja? Dia mewakili anak, mewakili cucu perempuan. Karena pada dasarnya kalau seorang itu sudah dapat bagian fard, ya maka itu lebih didahulukan. Karena begini, ya contoh saja, kalau ini ada bint, perhatikan ada bint masih hidup, ini sudah nggak dapat setengah, setengahnya ke sini. Nah ini baru berdua dapat asabah. Atau takmilah as-sulusain atau asabah antara itulah. Yang penting ini nggak dapat setengah. Tapi sekarang karena ini nggak ada, ya enak setengah ini bangane asabah. Itu kan dah, nanti lah lebih banyak setengah daripada asabah. Nah, hitung. Ini kalau jadi asabah, misalnya jadi asabah ya, sisanya berapa? 3, 1/2 kan? Ya intinya kasarannya 1/2 kan? Oh bahkan lebih kecil, yang laki-laki dapat 2, dapat 1, tapi karena dia dapat farad setengah, ini yang asabah didahulukan. Nah, ini sisa karena derajatnya lebih rendah, ya. Tapi kalau derajatnya sama, nah ini juga saudaranya ini masih ada ibn baru ini coret setengahnya dapat asabah, dia baru dapat 1. Dia kok dapat setengah karena dia lebih tinggi daripada ini. Kalau dapat saudara, ini nggak dapat yang jelas bawahnya kan, tapi ini juga terkurangi karena asabah laki-laki 2 kalinya wanita. Tapi kalau nggak ada ibn dia dapat setengah, dan ini bagian terbanyak bagi dia daripada asabah yang mending setengah. Ini asabah karo ponaane ya tetap dapat apa? 1 nanti jadinya seperti ini, seperti yang tadi kita tulis. Jadi fard itu diselesaikan dulu ya, 1, 2, sisanya cuma 1 buat ini, apalagi dia lebih rendah darinya. Nah seperti itu. Selanjutnya, wabisalu irsis isnaini irsus sintaini bil fardis sulusaini. Contoh warisan bagi bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki, fard sulusaini 2/3. Contohnya an yamuta syakhsun an jaddatihi. Nah, ini merambah ke kakek nih. Jaddatihi, neneknya. Tapi ingat, nenek yang dapat warisan itu ada kriterianya. Yang paling gampang ibunya ibu. Tapi di sini contohnya sama. Anjatihi ummi ya ini ya, ibunya ibu. Ini masih ada. Ini otomatis sudah meninggal. Karena kalau ada ya sudah langsung ke ibu. Ya. Wa ibnatai ibnihi, dan ibnatai ibnihi, ibni tetap harus ada, punya 2 bint ibn. Ini masih ada, ini masih ada, ini coret. Ada lagi
Ada lagi nggak? Wa abihi, dan ayahnya. Oh, ayahnya masih ada. Ahli warisnya berapa orang nih? Tuh 2, 3, 4. Mayit enggak ya? Maka walil jaddati as-sudus. Ini kok ibu? Nenek ya? Ibunya ibu maksudnya. Sudus 1/6. Ya. Kemudian wali bintai al-ibni as-sulusani. 2 orang anak perempuan ini, anak perempuan dari ibn dapat 2/3. Walil abi as-sudus, ayah dapat 1/6. Kita hitung ya. Nenek 1/6, ayah 1/6. 2 bint ibn 2/3. Berapa ini bisa dibagi? 6. 1 6 bagi 3 2. 2 kali 2 4. Bener kan? 6 bagi 3 2. 2 kali 2 4. Masing-masing enggak ada sisa toh? Masing-masing 2. Seperti ini. Jadi intinya 2 anak perempuan si mayit, 2 anak perempuan dari anak laki-laki si mayit dapat 2/3. 6. Contoh berikutnya. Wa misalu irsil aksar minas sintaini bil fardis sulusaini. Contoh bagian warisan anak perempuan dari anak laki-laki yang jumlahnya lebih dari 2 dengan farad tetap sulusaini 2/3. Jadi ini mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, mau 10, 2/3. Contoh, an yamuta syakhsun an banati ibnihi as-salas. Seorang mayit mati meninggalkan 3 anak perempuan dari anak laki-lakinya. Dan ini kita bisa sedikit improvisasi ya. Dia punya 3 anak laki-laki. Ibn, Masya Allah. Sampai sini dia, wah ini keturunanku bisa ada terusannya nih. Karena jalur nasab itu diteruskan oleh laki-laki, ya. Tapi mati semua, ya. Adanya siapa? Banatu ibnihi as-salas. Masing-masing punya anak perempuan. Bint. Ya, berarti ini apa? Sepupu semua ya. Ini dan ini sepupu, tapi dengan si mayit semuanya cucu. Ya, antara mayit ke mereka cucu perempuan. Jalurnya dari laki-laki semua. Jadi mereka masih kemungkinan dapat warisan. Seandainya di sini bint, anak perempuan mati, maka ini mau anak laki, mau anak perempuan dapat warisan enggak? Enggak. Karena mereka sudah terputus dengan adanya seorang wanita. Lu aku apa ada cucu nih? Iya, tapi ya kamu dari anak laki-lakinya mbah, anak perempuannya mbah. Ya, itu enggak meneruskan. Lah terus warisanku tekan di ya teko bapakmu. Kan gitu kan? Bapakmu duwe bapak kan? Ya, mbahi bapakmu. Kamu dapat dari situ. Adapun yang untuk kami ya dari ayah kami ya dari ayahnya ayah kami. Nah, kamu minta ke mbahmu dari bapakmu. Ya, seperti itu. Ya, ini tetap digambarkan biar intinya enggak dapat ini. Nah, kemudian siapa lagi nih? Wa abihi, dan ayah. Ayah ada. Ayahnya mayit loh ya. Jangan salah. Ayahnya mayit. Maka walil abis sudus, ayah dapat 1/6 karena ada farok waris.
Ya, ada far' waris, baik dzakaron kana au unsa, laki-laki maupun wanita. Wal ba'a, kemudian falil banati fali banatil ibni as-sulusani. Oh, iki sik ini. Wali banatil ibni as-sulusani. Mereka semua dapat berapa? 2/3. Walil abi as-sudusu. Abi dapat 1/6 fardhon dan dapat asobah. Wal bagi taksiban. Kita hitung. 3 bint ibn dan 1 orang ayah. 2/3 1/6 plus asobah 6 dan 3 6 bagi 3 2 4 6 bagi 6 1. Ada sisa? Ada. Nah, seperti ini. Jadi 3 orang bin ibn dapat 3 orang bin ibn ini dapat 4 ya. Nah, karena ini nggak bisa dibagi kali berapa? 4, harta warisan 4 dibagi 3 orang, nggak bisa kan? Intinya kalau nggak koma gitu loh. Maka dikalikan berapa? 3 18. Ini 12. Ini 2 kali 3 6. Masing-masing dapat 4. 4/4 18. Wih, Pak Ayah masih dapat lebih banyak. Nah, ini mau ditambah lagi. Ibn ini punya 2 anak perempuan ya, tinggal masukkan aja 4 di sini, otomatis di sini bagiannya bakal berkurang. 2 lagi contoh. Wa misalu irsil wahidati as-sudusu ma'a untha ay al-furu' a'lam minha warisat an-nisf. Ma'a untha min al-furu' a'lam minha warisat an-nisf. Nah, ini yang tadi kepancing, sekarang sudah waktunya keluar. Kita hapus dulu. Nanti kalau mau lihat ini bisa buka rekamannya, di pause, ditulis ulang ya. Seret. An yamuta syakhsun an bintihi. Seorang mayit mati meninggalkan bint. Siapa tadi bint? Anak perempuan. Wa bintu ibnihi. Dan bintu ibnihi. Ibn punya anak perempuan, bint. Tapi ini sudah mati. Ya. Dan wa ibnu ibni ibnihi. Wa ibnu ibni ibnihi. Gimana ini? Nah, kalau di sini punya ibn ya. Nah, punya ibn lagi. Dengan catatan ini dah mati. Ibnu ibni ibnihi. Hi-nya kembali kepada si mayit. Jadi ahli warisnya 3. Bintul mayyit, bintu ibnil mayyit, ibnu ibni ibnil mayyit. Maka falil binti an-nisf, bin dapat setengah. Wali bintil ibni as-sudus, bintul ibni dapat as-sudus 1/6. Dan ini disebut takmilatas sulusain, penyempurna menjadi 2/3. Di takmilah penyempurna as-sulusaini menjadi 2/3. Wali ibni ibnil ibni ibnil ibni al-baqi asobah. Kita kerjakan. Bintil ibni ibni ibn. Ini bukan ibu ya, ibn. Bin tadi dapat setengah. Bintul ibn dapat setengah. Bintul ibn dapat 1/6. Asobah. Asal masalah 6.
3, 1, sisanya 2. Ya. Jadi bintil ibn harusnya dia nggak dapat karena ada bin yang lebih tinggi. Tapi masalahnya binnya cuma 1, dapatnya setengah. Sebagian bagian far waris lil unsa itu maksimal 2/3. Jadi far waris, ahli waris dari kalangan wanita, ya, itu dapatnya maksimal 2/3. Dari 2/3 masih terambil setengah. Setengah tekon di nulis ini. Setengah. Masih ada sisa. Sisanya untuk siapa? Ternyata ada bin, ada wanita yang lebih di bawahnya, tapi masih tetap jalur laki-laki. Untuk dialah 1/6. Namanya takmilah as-sulusain, penyempurna sehingga menjadi 2/3. Ya. Apakah ini berlaku untuk laki-laki? Enggak. Misalnya begini, kalau ini dapat, bawahnya sudah otomatis enggak dapat. Kenapa? Karena laki-laki asobah. Asobah kalau sudah ada atasnya asobah, bawahnya enggak bisa asobah. Karena laki-laki untuk furu' itu enggak ada yang dapat fard, dapatnya asobah. Anak laki-laki dan anak laki-laki ini seandainya mereka dapat, maka sudah berhenti asobah di situ. Bawahnya nggak mungkin dapat. Beda dengan wanita. Wanita ada kalanya dia dapat farad, ada kalanya dapat asobah. Ini dapat asobah kalau ada saudaranya yang menemani. Ada ibn di sini, maka nggak jadi setengah, tapi jadi asobah. Bawahnya sudah nggak dapat. Ya, asobahnya tetap 1 wanita, 2 laki-laki. Nah, sekarang masalahnya anak laki-laki tidak ada. Adanya anak perempuan tapi cuma 1. 1 dapat berapa? Setengah. Kuota sebenarnya masih ada 1/6. Ya, nggak ada lagi. Ternyata ada anak perempuan dari anak laki-laki si mayat. Nah, ini yang menyempurnakan. Dapat 1/6. Istilahnya apa tadi? Takmilatal unsayain. Takmilatas sintaini. Takmilatas sulusain. Ya. Jadi ini 1/6. Kok dapat 1/6? Ya karena takmilah, penyempurna, sebagai penyempurna menjadi 2/3. Artinya total bagian dari wanita furu' waris itu 2/3. Itu memang harus selalu diselesaikan, disempurnakan. Misalnya Kalau setengah, ya, misalnya nggak ada binti ibn, gimana? kalau nggak ada binti ibn, ini asobah. Jadi nggak perlu disempurnakan, nggak harus. Enggak harus. Karena kan perempuannya cuma 1. Perempuan cuma 1 ya sudah, masa mau diada-adakan? Disempurnakan ke siapa? 2/3 maksimal itu bagian furu' waris yang mar'ah, wanita. Lawannya cuma 1. Ya nggak mungkin 2/3 untuk 1 orang. Ya, jadi dia dapat 1/2, itu sudah bagiannya. Kalau ada 1 lagi bint di sini saudaranya, ya sudah jadi 2/3, bukan setengah lagi. Nah, itu sudah maksimal. Ya, bawahnya, karena kuota sudah terpenuhi nggak dapat. Contohnya di sini 2 bint, otomatis dapat berapa? 2/3. Ini ya sudah, kamu nggak dapat, kuota sudah terpenuhi. Tapi karena ini 1, masih setengah. Ya, setengah. Ada bin furu' waris wanita, tapi dia lebih bawah. Ya, kamu sempurnakan sehingga dapat 1/6. Seperti itu. Nah, yang terakhir, misalu irsil aksari min wahidatis sudus. Contoh warisan yang lebih banyak dari 1, dia tetap mendapat 1/6. Contoh, antamu tamra'atun an zaujiha. Hapus lagi ya.
antamuta imra'atun an zaujiha. Seorang mayit mati meninggalkan suaminya. Ahli waris pertama. Wa bintiha, dan bint, anak perempuan. Wa banatu ibniha, dan banatu ibniha. Tadi enggak disebutkan di sini berapa? Banatu ibniha. Banat itu jamak dari bint. Dan jamak dalam bahasa Arab itu cenderung lebih dari dua. Jadi anggaplah 3 ya. Bint ibnnya ada 3. Ibn sudah mati. Nah. Ada lagi? Wa ibnuha, wa ammuha. Jadi dan pamannya si mayit. Mana paman? Ayah, kakek, set am ya. Kalau am gini gambarnya. Kalau khol gini, ibu, kakek, paman, dan yang ini dan yang ini sama paman kan? Tapi yang ini dalam bahasa Arab disebut am, ini disebut khol. Yang ahli waris am, khol bukan ahli waris. Dari jalur ayah. Ya, jawabannya itu. Loh, podo pamane, iya. Tapi kamu ke mayit ngelewati wanita. Ya. Kamu ke mayit melewati wanita. Sedangkan ini ke mayit melewati laki-laki semua, makanya dapat. Jadi paman enggak dapatnya. Tapi ahli warisnya mana saja ini? Paman, suami, anak perempuan, dan ini dihapus ya, ben gak bingung ya. Kakek dan ayah otomatis sudah mati. Ahli warisnya 1, 2, 3, 4. Mari kita selesaikan. Falizaujati ar-rubu'. Nah? Kok zaujah? Az-zauju ar-rubu'. Falizauji ar-rubu'. Suami dapat 1/4. Walil binti an-nisf. Anak perempuan dapat 1/2. Wali banatil ibni as-sudus. 3 orang anak-anak perempuan dari anak laki-laki dapat 1/6. Takmilatal unsayain. Walil ammi al-baqi, paman dapat asobah. Dapat semua. Ya. Kita hitung. Suami, kemudian bin, kemudian 3 bin ibn, 3 kan? Tuh 2, 3. Kemudian paman. Suami dapat 1/4. Kenapa 1/4? Ada farok waris, ya. Mayit punya farok waris. Bin dapat 1/2. Bintil ibn dapat 1/6. Takmilatal unsayain, dapat asobah. Kita hitung. 6 dan 4. 12 ya bisa ya? 12. 3 6 2. 9 tambah 2 11. Masih ada sisa? 1. 2 dibagi 3 orang. Kan 3? Tidak bisa. Berarti dikalikan berapa? Kalikan 3 ya? Kalikan 3. Ya wis. 36. Benar ya? 9 18 6 3. Nah, ini masing-masing dapat 2. Selesai. Paling banyak siapa? Anak perempuan. 18/36 kali harta warisan. Ya, sedangkan bintul ibni
anak perempuan dari anak laki-laki dapatnya paling sedikit. Dia cuman penyempurna. 1/6 itu pun dibagi 3. Ya dapatnya kecil sedikit. Tapi sih mending ya. Paman? Belum. Jangan kepancing. Ya. Tapi paman nanti itu nggak disebutkan kok. Karena paman tidak. Jadi langsung aja ya. Asobah itu tidak ada hitung-hitungan seperti ini. Yang ada itu urut-urutan. Jadi ada 10 asobah. Kalau ada yang paling atas, yang bawah nggak dapat. Yang pertama ibn, kedua ibnul ibni, yang ketiga ab. Aduh, sekadar nulis bahasa Arab, abul ab, syakik, liab, enggak, akhli enggak, bukan asobah, akhli bukan asobah. Ibn, syakik, ibn, liab, syakik, liab, ibn, syakik, ibn, liab. Akhli ini dapat nggak ya? Akhli itu kalah dia. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 harusnya. Anak lupa nah. Nanti coba lihat lagi ya. Ini kalau nggak salah akhli dapat nih. Akhli tapi nggak dapat. Afwan, bener. Betul. Jadi akhli ini tak sesel-seli ya. Bentar, jangan dianu dulu. Ini mu'tik. Mu'tik itu apa? Pembebas budak. Jadi ahli waris dari kalangan laki-laki itu ini saja. Ini dulu bahasnya seperti ini. Ya. Ahli waris dari kalangan laki-laki ini saja. Pokoknya kalau ada mereka, maka berpotensi menjadi ahli waris. Ibn anak laki-laki, ibnul ibni anaknya laki-laki dari anak laki-laki. Wa in nazalu bimahdi dzukur, meskipun sampai ke bawah asalkan jalurnya laki-laki. Ab ayah, abul ab ayahnya ayah siapa? Kakek. Wa in alauna bimahdi adzukur, meskipun naik terus ke atas asalkan masih jalur laki-laki. Saudara seayah, saudara seibu, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, anak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung, syakik kandung, anak dari saudara seayah. Kemudian syakik, paman sekandung, paman seayah, anak paman sekandung, anak paman seayah, dan mu'tik yang membebaskan budak. Nah, dua ini dikecualikan tidak mendapatkan asobah. Itu aja. Makanya tadi kalau kita nulisnya cuma asobah, ya ini tinggal dihapus. Tapi dia ahli waris dalam kondisi tertentu dapat bagian tertentu. Nah, intinya urut-urutan asobah itu dilihat. Kalau ada ini, yes ini dapat, yang bawah enggak. Ini enggak ada, ini ada, dapat, yang bawah enggak. Ini enggak ada, ayah dapat asobah. Terus lihat di sini. Siapa tadi yang dapat? Paman dapat asobah. Coba lihat, paman itu mana? Kalau seperti ini namanya syakik dia. Syakik, paman sekandung. Mana ini? Syakik. Dia berada di urutan keberapa ini? Hitungin dewe ya.
Ya, yang jelas atasnya ini nggak ada semua. Nggak ada semua. Ibn nggak punya anak lagi, anak laki-laki mati. Anak laki-laki hidup ya sudah buyar ini. Anak laki-laki mati, ya. Ibnul ibni, anak laki-lakinya dari ini nggak ada. Dari nggak ada. Abul ab, ayah nggak ada. Abu nggak ada. Abul ab, ayahnya ayah nggak ada. Aksyaki, saudaranya, ayah ini cuma punya satu anak tunggal misalnya, nggak punya saudara. Akhli ab juga nggak ada. Akhli ada pun nggak dapat asobah. Setelah itu ibnu aksyakik, nggak ada saudara kandung punya anak. Ibnu akhli ab, anaknya saudara saya nggak ada. Amsyakik, ini ada. Kau sing dapat. Nah itu asal muasalnya. Meskipun ini belum waktunya. Tapi nggak apa-apa. Ini panduan umum dan ini insya Allah sudah mencukupi. Artinya nanti sampai kita selesai kajian sampai malam terakhir kita Ramadan, kita nggak bahas asobah, belum sempat bahas asobah. Ini sudah mencukupi. Ya, jadi urut-urut asobah seperti ini. Ada atas, yang paling atas, maka dia yang dapat dan seterusnya. Baik, ada kan? Ini tinggal besok ini akhwat min ghairi ke-9 dan ke-10 miras auladul yang farad-farad saja ini insyaallah bisa lah. Masih ada 2 hari ya insyaallah ya. Ini malam ke-28, besok malam ke-29. Kalau puasa cuma 29 hari habis. Berarti besok ya sidang isbat ya. Rabu. Iya toh? Kamis. Lah, sekarang malam ke-28. Besok berarti puasa ke-28. Iya. Puasa ke-28 besok. Malamnya malam ke-29. Besok malam 29. Nah, itu baru Puasa tanggal 29. Oh iya. Hari 29. Besok malam 29, tapi hari Kamis puasa ke-29. Puasa ke-29 ditentukan oleh maghribnya sidang isbat. Kamis maghrib sidang isbat. Kalau ternyata bulannya sudah habis, berarti besok hari raya. Jumatnya, gitu ya. Ya. Ada nggak 30 Ustaz? Hah? Yang tahu hijriah. Tanggalnya sampai 30 dah. Ya kan Syaban kemarin enggak. Syaban iya 30. Ini masa 30 lagi. 29 katanya. Ya, intinya tinggal besok malam. Karena kalau sudah Kamis malam sudah ada sidang isbat. Persiapan hari raya. Ya, kemungkinan besar kayaknya Jumat. Meskipun tetap kita mengikuti pengumuman pemerintah. Yes, besok insya Allah selesai ini. Tinggal sangune apa? Sangu kopi karo apa ini? Gak kerasa ya? Sudah 1 jam lebih loh. Gak kerasa. Hah? Makanya. Ini kita singkat-singkat padahal. Tapi sampai sini ditanyakan. Sebenarnya sederhana ya, mengasihkan. Tapi kalau dari awal nggak connect, wah ini. Teman saya di pondok ada dulu, belas nggak ngerti, belas lo nggak ngerti, bingung pol, subhanallah. Kalau yang lain masih ada yang mending nangkep itu pelan-pelan, karena makin logika. Hah? Belum. Ini tak? Gimana skemanya? Itu yang belum sempat. Ya. Skemanya ini gimana? Ini sebenarnya ditulis bisa sih. Teguh, coba akun Teguh tulis susun ini. Nanti ana tes. Nulis apa? Ini. Iya. Nulis gimana nulisnya? Jadi buat pohon keluarga. Oh.
Ya terus antum nama-namai. Sekarang. Ya enggak. Besok tahun depan. Ya enggak, nanti mungkin bisa disimpan gitu loh. Terus Contohnya begini. Ini saya hapus ya. Ini kan kerekam ya. Kerekam enggak? Oh, kerekam ya. Jelas ya tulisannya ya. Masih tulisannya elek. Insyaallah. Jadi ini penting, bahkan mungkin yang terpenting. Sebelum antum menyampaikan harta ke tangan yang salah, tentu dimulai dari si mayit. Kalau si mayit perempuan berarti punya suami. Ayah, ibu, saudara, laki. Kalau dua, saudari, kandung. Ini terbatas ya Pak penulis saya. Ayah ini punya kakek, nenek, paman kandung. Jangan salah, paman kandung ini. Paman kandung. Kakek ini punya istri yang lain. Punya anak laki-laki. Paman seayah. Nenek dulu itunya janda. Menikah dengan suami lama. Dan menikah atau punya anak laki-laki, namanya paman seibu. Ini paman seibu, amlium. Tapi nggak ada amlium, bukan ahli waris. Tapi ini cuma sekedar mengurai saja, ya, bukan ahli waris. Sudah atas? Ini belum nih. Ini nenek. Kurang sejajar ya. Kalau bisa disejarkan nanti ya. Tapi ini gambarnya jangan kayak gini loh ya. Ini yang jelas kalau seorang keturunan bulan gitu ya. Ini usahakan ada pasangannya. Gimana? Ya. Nah, jadi ini ibu ini ya. Ini panjangkan aja antum. Set. Kakek, nenek, ibu. Atas dulu. Ahli waris. Bukan. Ini jelas bukan. Ini ibunya ayah, ahli waris. Paman ibu bukan, ahli waris. Setelah lain gak kenal. Ahli waris. Berpotensi menjadi ahli waris. Nah, ini masih saudara kandung, saudara seayah. Saudara seayah. Ini ayahnya nikah lagi masalahnya. Kalau didempet gini ayahnya nggak bisa lagi sih. Jangan nikah lagi dulu. Kalau ayahnya nggak nikah lagi, nggak banyak saudari seayah. Ayah nikah, overlap ya. Nikah dengan istri baru. Punya anak laki, saudara seayah, ahli waris. Istri baru, apa hubungannya karo ayah? Gak ono. Bojone ayah kok duduk keluargaku. Kan ahli waris. Bawah, mayat ini menikah. Aduh. Iya menikah ya sudah ya, betul. Nah,
anak laki, anak perempuan, harusnya ya menikah dengan wanita, punya anak 2 lah, cucu laki, cucu perempuan. Anak perempuan menikah dengan fulan, cucu laki, mau perempuan ahli waris, bukan ahli waris, ahli waris, ahli waris, bukan. Ini kalau laki-laki punya anak lagi, cicit laki, cicit perempuan, berpotensi jadi ahli waris. Ini cicit laki, bukan ahli waris. Suami ahli waris ya. Nah, ini nanti saya urutkan ya. Pertama ibn, ya. Kemudian kan dulu ya. Ibn, ini ibnul ibni, abul ab, ya kan? Syakik, iki ahli waris kira. Syakik, ahli ab, ahli ini kalau ibunya pernah menikah punya saudara tapi nggak ahli waris, bukan apa? Bukan asobah. Ibnul akha, aduh gak cukup. Kindu anak iki. Kindu anak ya. Saudara laki-laki kandung punya anak, ibnu asyakik. Saudara kandung punya anak perempuan, ibnu akhli ab. Paman kandung am syakik, amli ab. Anaknya am syakik, anaknya amli ab. Ya ini anaknya am syakik, anaknya amli ab. Nah ini kalau punya anak, makanya piye nulis ya? Ya ini sudah habis kan? Nah seperti itu. Baik, cukup ya. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.